Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 23 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-21. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 23, ayat 13 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Saudara-saudari yang terkasih, di dalam warta Injil tadi, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang kelihatan tahu banyak tentang kitab suci, tetapi mereka sendiri tidak menghayatinya di dalam hidup setiap hari. Mereka adalah orang-orang pintar yang dengan tingkah laku dan ucapan mereka menghalangi perjalanan sesama untuk berjumpa dan tinggal dengan Tuhan dalam kerajaannya. Itulah sebabnya Yesus mengecam mereka dengan berkata, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi." Para ahli Taurat adalah orang yang ahli di dalam hukum Taurat, mungkin sebanding dengan para ahli kitab suci dan hukum kanonik saat ini di dalam gereja. Kaum Farisi adalah satu sekte Yahudi yang sangat ketat memperhatikan hukum Taurat. Yesus tidak mengecam dosa-dosa mereka, tetapi mengecam kemunafikan mereka. Yesus menerima orang yang rendah hati, bertobat, dan kembali kepada Yesus. Di dalam hidup kita sebagai misionaris bagi sesama, mungkin saja kita adalah para ahli Taurat dan kaum Farisi modern yang banyak mendikte orang untuk berperilaku yang benar, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Kemunafikan adalah ciri khas para ahli Taurat dan kaum Farisi. Dalam sehari kita dapat bertopeng kekudusan, tetapi hati kita begitu jauh dari Tuhan. Kita mengajak orang bertobat, tetapi diri kita sendiri tidak mau bertobat. Ini adalah sikap munafik yang selalu ada dan dimiliki oleh banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, kritikan Yesus kepada orang Farisi sebenarnya juga menjadi kritikan bagi kita masing-masing.
Allah itu selalu mencurahkan rahmat kasih dan kebaikannya bagi kita manusia. Demikian juga rahmat keselamatan Allah selalu mengalir di dalam gereja. Tetapi mungkin saja bahwa rahmat Allah itu terhambat oleh karena gereja itu sendiri dengan segala peraturan dan dinamikanya. Seorang teolog mengibaratkan bahwa kalau tidak hati-hati, gereja itu seperti helikopter yang suaranya justru membuat penumpangnya tidak mampu mendengar suara Allah sendiri. Kecenderungannya, gereja mempunyai suara yang lebih dominan daripada suara Allah. Maka umatnya yang di dalam gereja hanya mendengar suara gereja, bukan suara Allah. Ini menjadi bahaya besar. Gereja menjadi penghambat rahmat Allah. Maka, saudara-saudari yang terkasih, kebijaksanaan menjadi syarat penting agar gereja berjalan di jalur yang benar. Sering terjadi jika hanya mengacu pada peraturan dan hukum, gereja menjadi gereja yang kaku dan keras, hanya suka menghukum, bukan membebaskan. Orang dihukum pastilah tidak mengalami sukacita dan kegembiraan. Jika hanya bertumpu pada karya karitatif penuh belas kasihan, gereja bisa terjebak pada lembaga sosial saja. Yang dipentingkan hanyalah karya keluar dan karya sosial. Jika yang dipentingkan hanyalah kebijakan pastoral, maka kecenderungan otoriter dan sesuai pemahaman sendiri menjadi dominan dan bisa menghambat banyak hal. Saudara-saudari yang terkasih, keseimbangan antara pastoral, hukum, dan rahmat Allah menjadi sangat penting. Tidak mudah untuk menjadi ideal, namun bukan berarti tidak bisa terbuka akan kehendak Allah yang diwujudkan dalam peraturan yang meringankan dan kebijakan pastoral yang berdaya guna akan menjadi dinamika yang indah dalam gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikanlah hatiku seperti hatimu, tanganku seperti tanganmu, pikiranku seperti pikiranmu, kehendakku seperti kehendakmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.